Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Tiara Putri Agustina, mahasiswa IAIN Curup semester 4, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang materi aplikasi instrumentasi BK. Pengertian dari aplikasi instrumentasi itu sendiri adalah upaya untuk mengungkapkan, menilai, atau mengukur dengan memakai alat ukur tertentu untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien. Dan tujuan dari instrumentasi BK itu untuk memperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu atau kondisi klien, dan kemudian data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan layanan konseling. Fungsi Fungsi dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan aplikasi instrumentasi didominasikan oleh fungsi pemahaman. Data hasil aplikasi instrumentasi digunakan untuk memahami kondisi klien seperti potensi dasar, bakat dan minat, kondisi diri dan lingkungan, serta masalah yang dialami dan sebagainya. Materi itu yang pertama adalah materi instrumentasi dalam bidang bimbingan pribadi, seperti kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan dan penerimaan perubahan, pengenalan tentang kekuatan diri, pengenalan tentang kelemahan diri dan upaya penanggulangannya, dan kemampuan mengambil keputusan serta perencanaan sederhana dan penyelenggaraan hidup sehat. Selanjutnya, aplikasi instrumentasi dalam bidang bimbingan sosial meliputi yang pertama, kemampuan berkomunikasi, yang kedua, kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, yang ketiga, hubungan dengan teman sebaya, yang keempat, pemahaman dan pelaksanaan, yang kelima, pengenalan dan pengamalan pola hidup sederhana yang sehat dan bergotong royong. Selanjutnya, aplikasi instrumentasi dalam bimbingan belajar. Yang pertama itu meliputi tujuan belajar dan latihan, sikap dan kebiasaan, kemampuan dan keterampilan teknis belajar, kegiatan dan disiplin belajar, penguasaan materi pelajaran dan latihan atau keterampilan, pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, orientasi dalam sekolah menengah atau lebih tinggi. Yang terakhir, aplikasi instrumentasi dalam bimbingan karir meliputi 1. Pilihan keterampilan dan latihannya. 2. Orientasi dan informasi pekerjaan atau karir, dunia kerja, dan upaya untuk memperoleh penghasilan. Dan yang terakhir, orientasi dan informasi lembaga-lembaga keterampilan. Komponen-komponen instrumentasi bimbingan konseling. Yang pertama, instrumen. Instrumen itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama materi yang diungkapkan, contohnya kondisi fisik, kondisi dasar psikologis, kondisi keluarga, dan lingkungan. Yang kedua, bentuk instrumen, itu juga dibagi menjadi dua, instrumen tes dan instrumen non-tes. Baik, lanjut masih mengenai komponen-komponen instrumentasi bimbingan konseling. Yang kedua itu responden. Responden itu adalah mereka yang mengerjakan instrumen baik tes maupun non-tes. Yang ketiga itu pengguna. Pengguna itu merupakan konselor sebagai pengguna hasil instrumen digunakan dalam melaksanakan layanan konseling. Lanjut, teknis instrumentasi itu ada 5. Yang pertama, penyiapan instrumen dan responden. Yang kedua, pengadministrasian instrumen. Yang ketiga, pengolahan dan pemaknaan jawaban responden. Yang keempat, penyampaian hasil instrumen. Dan yang kelima, penggunaan hasil instrumen. Yang terakhir tentang operasionalisasi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. 3, evaluasi. 4, analisis hasil evaluasi. 5, tindak lanjut. Dan yang keenam, pelaporan. Baik, itu tadi penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.